Setiap ada konser, acara besar di Tasik, pasti hujan. Assalamualaikum. Nggak mau jawab, mau Siapa geleng-geleng. Anda? Suara sepatu kuda itu apakah kamu? Nah gitu, bunyinya kayak gitu, tok, tok, Iya. tok. Kok bisa suaranya? Allah, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Mana airnya? Riki. Jadi setelah kedatangan ke sini meyakini gitu bahwa hal gaib itu ada gitu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Abang Lima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat angker untuk kita ungkap mitosnya, kita pecahkan misterinya, dan kita ambil pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini tim Mata Langit sudah berada di kota Tasikmalaya dan kita sudah berada di sebuah tempat yang dianggap sebagai masyarakat angker karena banyak gangguan gaib yang dialami masyarakat di sini. Ini sebenarnya tempat untuk olahraga, jadi sebenarnya banyak manfaatnya untuk masyarakat ya. Tapi banyak masyarakat yang merasa terganggu di tempat ini. Seperti yang saya dengar lagi olahraga ada yang dorong terus jatuh sendiri gitu. Nah, yang membawa kami kemari adalah Sobat Mata Langit atau fans Mata Langit dari Tasikmalaya, yaitu Pak Dodi. Dan ini di sebelah saya ini adalah Pak Deta. Beliau adalah tokoh setempat ya. Betul. Di wilayah ini yang beliau mengalami sendiri kejadian itu. Betul. Ya. Yang pertama saya tanya Pak Dodi dulu, apa alasannya membawa kami kemari? Karena di sini banyak kejadian, salah satunya banyak yang mendengar suara pacuan kuda. Suara kuda. Itu suara kuda gitu atau suara ini ya, larinya? Sepatunya. Oh, sepatunya. Oh. Terus? Kedua, setiap ada konser, acara besar di Tasik, pasti hujan. Betul. Oh gitu ya? Iya. Apakah karena konsernya dilaksanakan pada saat musim hujan atau sebenarnya tidak? Tidak.
Tidak. Walaupun tidak musim hujan tapi sering kejadian gitu. Iya. Jadi Pak Dodi sendiri penasaran juga apa yang sebenarnya terjadi di sini. Iya, betul. Penasaran apa? Terus katanya juga pengen tahu apa mitos yang beredar, katanya ada sebuah makam keramat daerah sini ya. Ya, betul. Oh. Adanya di dalam stadion. Apakah itu ada kaitannya dengan kejadian-kejadian mistis atau enggak, nanti kita ungkap ya. Hmm. Ya. Baik, dan ini Pak Delta. Ya. Pak Delta bisa ceritakan apa yang pernah dialami oleh Bapak atau keluarganya? Ya, perkenalkan saya Delta selaku warga di sini ya. Kebetulan kan orang tua saya asli orang sini ya. Kalau lebih detail gitu orang tua saya, cuman saya mewakili selaku anaknya. Kelahiran di sini ya, Mbak. Kalau mengaitkan secara mitos ya di sini, dulunya ini kan belum ramai keramaian kayak gini lah. Ini tuh gunung dulunya tuh namanya Gunung Peteng. Nah, Peteng itu bahasa nama Jawa gunung ya? gelap loh ya artinya. Peteng Ya, itu kalau ya benar ya. orang Kalau tahu. di Sunda nggak tahu juga nih. Terus Nah di sini tuh dulunya tuh pacuan kuda. Di sini tuh terkenalnya. Istalnya masih ada sebelah situ. Nah sekarang jadi sarana komplek olahraga, jadi pusat keramaian kalau sekarang mah. Nah dikaitkan dengan mitos sekarang, jadi benar apa kata Pak Dodi, waktu ada tiap keramaian betul hujan, tidak musim hujan, jadi kurang tahu tuh ya. Dulunya kata orang tua saya lagi sawah tuh, kayaknya lagi sawah, masyarakat tuh belum disaur kata Sunda nama ya. Nah maksudnya masyarakat tuh belum bilang dipanen. jangan dulu disaur gitu. Saur masyarakat ternyata memaksakan untuk disaur. Di sawah itu dipanen ya. Di apa? Ditimbun. Oh, ditimbun. Oke. Ya, dulu itu kan di sawah. Itu tuh sawah. Ditimbun untuk dibangun tempat ini. Iya. Tempat sarana olahraga ini. Iya, Terus ada nenek-nenek yang di sawah itu ya masyarakat itu bilang, "Bapak itu jangan dulu disaur," cenah. Ditimbun. Nah, nggak didengar. Nah, itu ucapan nenek-nenek sekarang disaksikan oleh orang tua saya. apa yang disampaikan nenek itu? Nah, nanti kalau ada tiap kenaman pasti hujan kalau disaur tuh. Gitu ya. Itu kata pepatah orang tua gitu, Iya, yang sian orang tua. Emang Terus bener gitu. kejadian. Nah, siapakah nenek itu? Apakah dia warga di sini atau Betul. Dulu belum lahir ya kayaknya saya juga. masih kecil? Masih belum lahir ya malahan. Iya, gitulah kalau Memang cerita. maksudnya beliau itu manusia atau makhluk gaib? Enggak, manusia, Oh, jadi manusia. masyarakat Oh, di sini oke, ya, oke. itu rumah di situ asli. Ramean. Nah, dikaitkan dengan suara yang kuda itu, memang sekarang ada suara, tapi nggak ada. Nggak ada wujudnya. Itu yang dikasih dengar siapa? Kan Orang- saya pegawai ya kalau di sini suka tidur. Ada gitu kalau malam, kok cenah ada kuda dari malam gitu. Dicek nggak ada. Cuman sepatu tuk tak gitu. Saya pernah tidur di situ sama ya kebetulan kan ada kamar ruang ganti kalau ada pertandingan tidur di situ. Memang kuda itu Bapak dengar juga. dengar gitu. Terus sekarang ada yang lagi olahraga anak didorong jatuh. Nah, itu mah kalau setahu saya kalau yang jogging gangguan gitu mah bukan dikaitkan yang mendorong sih. Nah, di sini sekarang cuman istri saya sendiri. Istrinya Minggu-minggu gimana? ya minggu-minggu kemarin lagi beres-beres jualan kan kalau subuh ya mau beres-beres jualan kopi air gitu tiba-tiba dorong ke belakang dia nggak sadar Seperti ada yang mendorong gitu. keras ini jatuh Pingsan. kalau di pingsan sih nggak ingat gitu Oh, iya, ini iya. keringat semua Ya Allah. kalau dikaitkan hal yang dengan gaib gitu nggak tahu dari sumbernya mana gitu pengen Tahu juga ya. nah gitu penasaran begitu. Oke, Panglima bisa disampaikan apa yang terlihat dan dirasakan oleh Panglima saat kita memasuki wilayah ini? Ya, yang pertama saya lihat dan terlihat oleh saya namanya anak kecil ya. Iya. Anak kecil tapi kayak manusia kurcaci gitu, tua-tua. Habis itu ada kepala saja bertaring. Saya lihat mulutnya seperti berdarah-darah.
Habis itu terlihat lagi kayak siluman ular di daerah sini. Terlihat juga. Habis itu ada siluman kerak juga saya lihat. Habis itu ada nenek-nenek tua juga di sini. Rame sih sebenarnya, ada kayak gunting juga di sini. Karena tempat terbuka mungkin ya. Ya kalau kuda itu udah pasti ada ya. Memang itu kuda itu memang kuda putih saya lihat di sini. Banyak makhluk-makhluk lainnya juga yang mungkin nggak saya sebutkan satu persatu. Nah ini yang disampaikan Panglima, Pak Delta mangut-mangut, apakah sesuai dengan yang pernah dirasakan atau didengar atau dilihat? Kalau saya sih orang awam ya pernah gitu, kata orang yang kalau bisa melihat batinnya gitu memang sama sekali percis. Yang disampaikan sama dari Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Betul. Wah, Abel sudah dikuasai makhluk gaib. Ayo kita komunikasi. Kalau di sebelah sana ini taman ya? Yang olahraga yang sebelah sini? Ya, Oke. taman bermain ini. Di dalam situ olahraganya. Ini olahraga di sini. Oh di sini. Oh. Oke. Sekarang mah yang dulu pacuan kuda itu. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak mau jawab, mau Siapa geleng-geleng. Anda? Mas, sebelah sini Mas. Tanya, Mas. Ya, aku yang sini deh. Siapa Anda? Ini siapa nih? Kamu yang ganggu di sini. Terus ngapain di sini? Yang dilakukan apa? Dari dulu sudah Dari dulu sudah di sini. Jadi ini rumah kamu, tempatmu. Istana. Maksud istana gaib atau gimana? ya tempatku Hmm. dan tempat anak-anak. Oh itu anak-anak yang dilihat Panglima itu anaknya. Kalau ini wujudnya apa? Kakek-kakek atau sosok yang seperti apa? Tinggi besar. Terus setinggi manusia atau di atasnya? Lebih tinggi lagi. Oh, setinggi pohon berarti ya kira-kira. Terus ceritakan dong wujudnya seperti apa? Ada tanduk, lalu Mau kemana? jalannya begitu. Terus berbulu. Berbulu enggak apa seperti manusia gini? Enggak, berbulu. Pak Delta, ini yang orang warga sini kesaksian, pernah nggak ada yang dilihatin sosok tinggi besar bertarik apa? Betul sekali. Ah, itu dia. Itu Dekat sini Pak, suaranya baru masuk. Gimana Pak? yang kerja di saya ya. Heeh. Lagi sekitaran jam 2 lah itu mau beres-beres tempat jualan. Heeh. Dia baru pertama kali ada yang tinggi besar gitu, tapi sebelah situ tuh yang dekat benteng. Apa iya 2 teman-teman minggu situ? ke belakang lah. Kamu Anda bukan. menampakkan diri sama karyawannya Pak Delta? Apa maksudnya? Sebagian makhluk ada yang iseng. Wah, iseng Pak. Tapi takut nggak itu karyawannya? Nah kan, Pertama iseng kali takut. udah lama kerjanya, tapi baru pertama kali lihat itu. Terus habis itu dia habis itu trauma enggak? Enggak sih, enggak ya? biasa aja dia. Mau kau jalan-jalan? Mau, ayo jalan-jalan. Kok kamu ngajak Panglima jalan-jalan? Oh iya, Apa katanya? jalan-jalan tiap hari Minggu. Oh, kalau hari Minggu untuk ini apa? Ini malam Rute untuk orang jalan-jalan lari-lari ini malam apa nih? hari pagi. Jalan-jalan Oh, malam untuk Sabtu. CFD. Oh, Car Free Day. Oke, ya. Udah cukup, jangan jalan jauh-jauh, udah ngobrol sini aja. Dia ajak jalan-jalan. Jadi kamu katanya. nih sebagai ketuanya di sini. Siapa yang nolak? Yang nolak istrinya? Yang dorong istrinya Pak Delta siapa? Temenmu? Banyak makhluk. Kenapa kau menuduh? Bukan menuduh, nanya. Itu kamu apa bukan? Bukan. Siapa yang dorong istrinya? Makhluk yang di sana.
Yang wujudnya seperti apa? Apa itu? Apa? Pocong. Lompat-lompat. Apa sih? Jadi pertunjukannya udah ada di sekitaran sini. Kayaknya dia tuh menatap dulu ke sini. Yang menatap dulu siapa? Istri. Oh, Terus gitu. Oh, gitu. Melihat. Setelah itu sadar dia, tapi Oh, terus gitu. melihat iya. ke arah sini. Kayak nggak sadar ya, kayak mau disusupin gitu. Betul, kayaknya Bang. sih. Mm-mm. Dia memandang ke arah satu Iya, arah. jadi kayak istilah itu kayak terhipnotis. Mm-mm. Kayak antara sadar enggak dia. Tahu nggak kejadian yang dorong istrinya itu? Soalnya banyak Banyak ya. kejadian. Kenapa mengganggu kalian di sini? Iya, Kan olahraga biar sehat, biar bugar. Kenapa diganggu? Emang ada mengganggu kalian? Manusia lah yang mengganggu. kok kamu jadi nuduh kami? Mengganggunya gimana? Ketika Gimana mengganggunya? Ketika apa? anakku lagi Lagi. duduk, Mm-mm. ada yang lewat. Itu kan nggak kelihatan, terus lewat, terus anakmu kenapa? Keinjak. Wah, kan memang Kelihatan. ya nggak kelihatan Ya, itu. kalian Keinjaknya Nggak kelihatan. pagi bisa atau malam? minggir kalau ngeliat manusia. Yang nggak lihat namanya juga anak-anak lagi bermain Lah iya, mainnya tak tanya pagi atau malam itu. pagi, siang, malam. Bukannya kalian dunianya malam, kalau pagi ngapain keluar? Mereka kan lari, manusia kan lari-lari Car Free Day kan pagi. Kenapa nggak ngumpet dulu, kayak istirahat dulu? Iseng Nggak iseng, berarti salah anakmu. Kasih tahu dong anakmu jangan nakal gitu. pas maghrib sekitar 5:30 Heeh, pas maghrib ada kejadian apa? banyak. Apa kejadiannya? Pas maghrib. Iya, banyak. Iya Pak ya. Betul, iya. Pas maghrib suka ada kejadian apa Pak? Betul, tepat ya. Di tempat warung jualan tempat orang tua saya. Hmm. Dari itu nggak kelihatan, nggak kan perwujudan kurang tahu. Makhluknya, Babi buta dia kayak di Tarik. Ditarik Mm-mm. apanya? kakinya, bahkan Oh, minta tolong gitu. Yang ditarik kakinya siapa? Eh, Warga, enggak orang saudara saudara Pak Delta, saya sendiri laki perempuan. perempuan. Iya, lamun wayah maghrib mah rumah. Maksudnya nggak boleh kerja gitu kalau maghrib, kan beliau punya warung ya Pak ya. Nu di dari kan baheula mah cenah bisi aya sandeka. Apa artinya Pak? Biasa nekala tuh Apa tuh? bahasa Sunda ya dulu mah kan. Artinya? Bahasa nekala aja. Ulah sareupna cenah. Iya. Pama. Apa jangan apa? Kalau sareup sebelum maghrib Maghrib itu harus berhenti, jangan banyak jualan main-main gitu, banyak gangguan. Oh gitu, nggak boleh. Sini jangan jauh-jauh Pak. gitu. Ingin mah lu bunga Mohon leres. ya. Diras pisan. Namanya siapa? Aku boleh panggilnya apa? Nggak boleh tahu namanya. Cukup we silaturahmi. Silaturahmi, tapi jangan ganggu ya. Kita kan sama-sama apa ya, makhluk ciptaan Allah ini kan, bumi juga untuk di apa ya, ditempati bersama gitu loh. Jangan saling mengganggu gimana? Kau pengen olahraga? Emang makhluk kayak kalian juga ada gitu kegiatan seperti manusia, olahraga gitu? Manusia Mm-mm. berputar-putar kayak kehidupan. Olahraganya kalian tuh seperti apa? Ya, saya nggak pengen Jogging juga. olahraga, udah malam. Pengen kenalan sama malu-malu di sini. Ngobrol aja. Pengen kenalan Nah, baik-baik. namamu siapa? Ini Panglima Langit, ayo. Katanya kalau kenalan harus tahu nama. Tidak Mm-mm. perlu. Ngapain tahu? Mm-mm.
Bapak nanya apa Pak? Yang soal itu ya, makam keramat. Oh ya. Tanyain Pak. Allah, astagfirullahaladzim. Panglima sudah terima KUN ke tubuh Agil. Ya udah, terima kasih ya. Udah kenalan, baik-baik ya, jangan ganggu masyarakat di sini ya. Tidak mau kenalan sama saya. Nggak mau aku, orang kamu nggak mau dikasih tahu nama. Apa yang bisa kenalan aku? Ini aja sama Pak Delta, kamu sesama wilayah sini biar nggak saling ganggu. Apa? Kenalan aja di sini. Ini saya loh suka Pak Delta sekali yang mau. aktivitas di sini, jangan mewujudkan diri takut. Ya, dia nggak mau kenalan sama Bapak, maunya sama aku. Akunya nggak mau. Harus mau nih, orang baik mau kenalan. Oke, aku mau kenalan sama Demit. Ya udah, makasih ya. Ya udah, yang penting jangan ganggu lagi ya. Oke, Abel sudah dinetralisir Panglima. Sekarang kita komunikasi dengan Agil. Pak Delta sini, jangan jauh-jauh. Kan mau nanya-nanya. Suara kuda. Assalamualaikum. Ayo, Pak. Sini, Pak. Ini kuda yang sering terdengar ya di tempat ini. Ya Pak, duduk biar rapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jawab salam kami? Waalaikumsalam, tadi dia udah jawab. Canda ini maaf, apakah penghuni tempat ini sejak sebelum dibangun tempat olahraga atau gimana? Katanya sebelum dibangun olahraga apa ya, tempat pacuan kuda ya? Pacuan kuda. Heeh. Apakah Anda yang dulunya di pacuan kuda itu? Yang terkubur. Heeh. Yang terkubur. Yang terkubur Pak. Terkubur. Emang ada kuda yang meninggal dikubur? Itu banyak, Oh, tapi gitu toh? bukan di sebelah sini, ada yang di depan. Itu. Ya, Susi, betul Pak Dudi. Itu dulu kata orang tua saya, tempat kuburan kuda semua di sana. Dekat di sana di sini. Berarti kamu dimakamkan di situ ya? Tapi Apa yang mau ditanya tentang tempat ini? Tanya. berarti tahu nggak kejadian yang ada di tempat ini? Yang suara kuda, apa? Kaki kuda, yang sepatu kuda itu apakah kamu? Nah gitu. Bunyinya kayak gitu. Tok, tok, tok. Kok bisa suaranya? Agak gitu sepatunya. Itu kamu bukan? Oh, bener Pak. Tujuannya apa? Ngasih apa namanya? Pendengaran suara. Kayak gitu Pak suaranya Pak. Bener Pak? Betul, iya. Iya. Di sini kan banyak beredar berita katanya kalau ada acara, setiap mau acara hujan. Itu kenapa? Masalahnya apa? Apa ada sangkut pautnya dengan kisah-kisah terdahulu sehingga seperti ada tumpah yang masih berjalan kekuatannya sampai saat ini? Boleh kita ketahui tentang itu? Atau ada syarat-syarat tertentu yang harus dibuat supaya hal-hal yang diharapkan nggak terjadi gitu? Oh, hal-hal yang nggak diharapkan terjadi gitu, atau gimana? Manusia kes dibejakan. Kis dibejakan. Jangan. Tapi masih saja Berarti dilaksanakan. yang diceritakan Bapak itu. Sabar menunggu. Ini kejadian sebelum dibangun tempat ini ya? Harusnya bagaimana? Yang terjadi apa sebenarnya? Kok bisa sampai tidak sabar gitu? Kaitannya dengan apa namanya? Apa sawah ya Pak yang sebelumnya ya? Iya, apa dengan sawah itu kaitannya? Biarkan mereka menikmati hasil Hujan. panen.
Biarkan menikmati hasil panen. Tapi mereka memendamnya. Betul Pak, berarti Timbun itu. menimbun ya. Itu yang ditimbun sawahnya itu. Ya sawahnya. Sempat dipanen dulu Banyak tapi. sawahnya, Pak. Ya banyak dulu langsung ditimbun sama pasir gitu. Iya Sama iya. Iya. padi-padi. Oh, dari padinya nggak diambil dulu? Enggak diambil. Oh, kan gitu. belum waktunya. Belum waktunya. Oh ya ampun. Itu kenapa? Nafsu manusia. Pengen segera-segera gitu ya, terburu-buru. Apa kaitannya dengan Hujan. bangsanya Aki? Ada kaitannya enggak? Tempat ini Hmm. dipenuhi bangsa kami yang tak terlihat. Iya, iya. Mereka mengusik-usik tempat kami, mengajak-ajak, merubah, menghancurkan. Karena dibangun ya memang harus diuruk dulu ya. Itu mengganggu ya kehidupan bangsa kalian. Wajar saja bila bagian dari kami suka menjahit bangsa manusia. Yang lewat di sini kan nggak ada kaitannya dengan pengembang yang membangun tempat ini. Kenapa yang diganggu orang-orang yang berolahraga? Kaum kami tak memandang siapa mereka, tapi kaum kami hanya melihat siapa yang memasuki tempat kami. Iya, jadi yang diganggu orang-orang yang lewat sini, ya. Terus kaitannya apa nih dengan hujan pada saat kegiatan? Kan tadi kan harusnya tunggu panen, tapi diuruk. Gaib, Mm-mm. kebisingan, keramaian, dulu tempat yang sunyi, sepi. Tapi kan sekarang lapangan buat suka buat konser, nggak boleh ya? Dan alam dunia ini kan Mm-mm. ditempati oleh manusia juga gitu, dan waktu terus berjalan dan semua hal bisa berubah dan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang harus dibuat gitu. Kebijakan sabar, Suruh sabar. jangan cepat itu, tunggulah nanti. Tapi mereka melaksanakan, Didesak oleh apa ya? tetap mereka menghancurkan. Berarti ini masalah waktu ya sebenarnya ya. Bukan masalah disetujui atau tidak dengan pihak bangsa mereka gitu. Iya, Masalah waktu yang tidak sesuai kesepakatan, bukan masalah tempatnya tidak boleh dimanfaatkan. sebenarnya tempatnya boleh kan dimanfaatkan? Silakan saja, selama itu untuk manusia kemakmuran. Tapi saat itu pun akan ada kemakmuran, yaitu padi-padi gabah itu harus tumbuh. Hanya masalah waktu ya. Terus
Berarti nggak ada kaitannya dengan hujan. Kalau hujan pada saat konser itu memang makhluk di sini nggak suka keramaian, ya kan? Tak menyukai keramaian. Bangsa kami pun meminta. Allah Akbar. Minta apa itu? Turunkanlah hujan. Mereka yang telah membuat tempat kami porak-poranda. Jadi awalnya marah karena sawah yang diuruk itu, tapi marahnya efeknya jadi ke masalah kebisingan itu. Mereka pun nggak suka bisingnya. Bukit kami pun Bukitnya diuruk, digali. Iya Pak, dulu sini perbukitan. Iya betul. Tuh. Jadi kami harus bagaimana ini, yang warga ya sekitar kan nggak tahu apa-apa nih. rumah bangsa kami pun hancur. Rumahnya hancur. Kami pun hidup di bebatuan, Hidupnya di bebatuan, batu-batu, pohonan. batu, pohon, semua diuruk ya waktu pembangunannya ya. Karena tadinya bukit ya. Terus pada saat akhirnya diuruk itu pindah kemana kalian? Apa tetap di situ? Kan pohonnya udah nggak ada. Di Sekitar sini. Tapi tetap marah ya karena rumahnya dirusak. Yang maka itu bangsaku telah menjahili manusia. Jahili, aduh, dijahili Pak. Sampai kapan kalian begitu? Perempuan pun bangsa kami ikut untuk menjahili manusia yang mewujudkan sosok wanita. Sosok wanita Pak, ada yang lihat penampakan perempuan? Ada dengar ya, yang suka ada. menjahili itu, yang Jahilinnya gimana? yang menjahilin itu ya. Oh iya, yang dijalin ibu istrinya bapak, wanita kan yang dijalin. Kaitannya enggak gitu. Nah coba tanya Pak, istri saya dijali kenapa gitu Pak? Ya ada kaitannya enggak ya Duduk aja kok. sama yang jahili mendorong gitu. Kenapa kok istrinya didorong? Lah kan bener didorong bener Pak. Apa salah istrinya? Menatap lalu? Mendorongnya hingga terjatuh. Bahkan bukan istrimu saja yang terjatuh, Siapa lagi yang diganggu? banyak manusia lain terjatuh di tempat kami Oh gitu ya. Berarti yang seakan-akan Kecelakaan. kaki ia tersandung, padahal tak ada apa-apa. nggak Jatuh seperti tersandung Iya. sesuatu. tak terlihat, tapi apa yang sebenarnya kalian lakukan? Apa kakinya sengaja disodorin gitu? Oh ditarik, aduh Pak ditarik Pak. Kaki ini. Kaki, Jadi ternyata suka narik kaki ya. Laki-laki tinggi, laki-laki tinggi yang narik, yang tadi di badan Abel bukan? Apa lain lagi? Beda Beda makhluk banyak dong berarti Bentuknya makhluk. jangkung hitam. Ini jangkung nih laki-laki tinggi. Bangsa dia tuh kiriman apa gimana ya yang mendorong itu? Apa ya? Betul. Apakah penghuni asli di sini Gimana? atau dikirim dari tempat lain? golonganku yang mendorongnya. Apakah yang dibilang kerajaan tadi itu memang Karena bukan ini saja, kerajaannya itu beranggotakan berapa warganya? Banyak ya? Dengan berbagai jenis makhluknya. Tapi
Apakah semua jahil? Ada yang tidak, tapi lebih banyak dia menjahil manusia. Aduh, gimana ya, kan itu kejadian udah lama sekali ya, dan kita yang warga sekarang ini kan nggak tahu. Apakah bisa dengan kami minta maaf sekalian berhenti mengganggu? Ada suara gitu Pak, ada yang suka gitu. Ya, Nah betul. kan, Ya. itu siapa yang kesaksiannya bisa Sering didengar? sih kalau dibilang dengar, ya ada yang bilang itu pegawai. Ada yang shoot tapi dicek nggak ada siapa-siapa. Yang sering mah istri itu. Oh, istri Bapak sensitif nih, jangan-jangan. Betul, iya. Oh alah, Bocah bocah. Ismi di mana ya? tuang. Kerdil yang tadi dilihat Panglima. Nah itu dia. Oke, Panglima sudah tarik makhluk ke badan Ismi. Itu yang di badannya Ismi. Nenek Oh Nini. kemani dama Aku tak ke. Hah? Siapa dia? Tapi kok suaranya kayak kuntilanak gitu bercandanya? Ketawanya? Tuh kan? Aku ke Hal-hal yang kayak nggak apa-apa, tanya aja lagi, nanti kan bisa komunikasi. Ya udah kalau gitu Ki, makasih ya. Assalamualaikum. Kita masih butuh informasi, maka kita akan komunikasi dengan makhluk badan Ismi. Sini Pak, nanya-nanya lagi, Pak Delta. Allah Akbar. Assalamualaikum. Dapat sana Rek, samping. Allah, astagfirullahaladzim. Samping. Ini kok tengah malam? sebelahnya. Bapak takut, jangan takut. Pak. Dulu. Assalamualaikum. Ini dengan si Allah Akbar. Assalamualaikum nih. Lah. Assalamualaikum nih. Oh, anjingnya langsung nyaut yang di sana. Anjingnya warga. Dia kan sensitif kalau apa anjing. Ada makhluk. Rambut panjang. Kenalan dulu dong, namanya siapa? Sesekali wujudnya nenek-nenek, sesekali wujudnya cewek. Baju putih ya? Bisa kita komunikasi, aku mau nanya-nanya nih. Oh, jangan cadang itu belakang selokan ya, jangan badan Ismi jangan dibawa ke situ loh. Kalau sesosok Anda tuh diamnya di sebelah mana? Ini di mana dia? Pohon. Di sini, sebelah mana? Pohon sini. Allah, ini apa? Dia muter-muter. Gitu ya, dari satu pohon ke pohon lain. Ayo Pak, nanya lagi Pak. Kalau Anda itu di sini udah dulu ada apa? Ada yang nyuruh gitu, kiriman gitu kalau atau dulunya ada di sini? Aduh, siapa yang dipanggil itu? Manggil Pak Delta. Bisa dijawab enggak? Sesosok Anda tuh suruhan apa udah dulunya di sini? Tinggal di sini. Tinggal di sini. Iya, ayah di dalam goreng kemana? Tuh. Apa Pak? Ada yang Jantan, buat jelek ada sama orang yang jelek sama Heeh. ayam goreng sama manis. Itu Oh, kan Abi ada. maksudnya berniat jahat sama Bapak? Mm-mm. Kak, terima. Oh, Kak istri Abi
Oh, niatnya ke istri Abi. Berarti Abi teh muslim lagi. Oh, kalau Anda sudah lama di sini, tapi ada makhluk yang dikirim untuk menjahati istrinya, gitu. Hah? Aing teh ningali wae aya nu hayang goreng ka maneh. Ada yang berniat jahat Iya. ke Bapak. Oh, aing teh ningali wae cenah. Ininya lihat. ini hanya lihat aja. Yang berniat jahat itu kenapa sih masalahnya? Apa Bapak punya salah sama orang? Tapi kok istrinya didorong? Jelema sejenna boga pikiran Banyak pikiran. Siapa yang banyak pikiran? Sejen nu boga pikiran Apa paham Pak? untuk senang ka maneh. Orang lain yang nggak senang sama dia. Betul. Gimana Pak? Jadi pikiran aman terus tersenang. Itu Mantakna Oh, teh maneh yang keluarga ngerasakeun ari di dieu mah teu aya nu goreng ka saha-saha. Ari di dieu teh tititah kudu jaga ieu bumi di dieu. Teu aya nu goreng. maaf nih, boleh bahasa Indonesia nggak nih biar aku nggak kebingungan. Yang di sini tidak menyakiti, hanya memberikan suara dan bayangan saja dengan keberadaan mereka, karena sesungguhnya makam keramat itu istilah dari kemarahan yang bertuah di tempat ini. Tapi sebenarnya ada apa tidak makamnya itu? Atau hanya Setiap tanah pasti ada jasad yang terkubur. ada makam, tapi yang jahil bukan dari makam itu kan? Tidak, tetapi ada suatu sumpah yang menyala-nyala di tanah ini. Siapa yang memiliki sumpah itu? Apa boleh sumpah itu dibatalkan? Allah Akbar. Dibentas ya. Ganti makhluk ini. Ganti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jangan siapa? Boleh kita kenalan? Biasa Nama saya Ratna. Ini dengan abdi sarang Nini. ini siapa? Nini Siapa nih? Gabah. Hmm? Nini Gabah. Nini Gabah. Nih yang sebelum ini tadi siapa nih? Beta Mm-mm. ayah di dia. Mbak Kunti ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Kalau Nini Gabah ini apa pekerjaannya di sini? Ini Gabah teh di dia wae. Memang penghuni tempat ini sejak dulu. Di sini itu tanah Udah, oke. ini teh keterkaitan Dengan dengan tanah dan kekuatan
Sukapura. Oh. Ada kaitannya dengan Sukapura itu. Karena di sini teh dulu teh menipu teh, woi Gelap. dan ini memang salah satu tempat yang digunakan untuk tempat penyimpanan pada Penyimpanan apa? Penyimpanan. Iya, yang disimpan apa nih? ya ada kaitannya dengan Sukapura. karena tidak jauh tempatnya. Pasti kalian dapat pesan Ya. dari sosok makhluk yang tadi kalian datangi. Jangan main-main dengan seorang ibu. Oh. Iya, iya, di tempat Sukapura tadi makam. Ibu itu ramah. Ya. Kalian menyaksikannya. Bumi di sini tidak bisa dimakan. Silakan sesuka hati. Tidak bisa dimainkan. Maksudnya gimana, Pak? Mau ada apapun tidak akan jadi. Karena apa? Membantah perkataan seorang ibu. Oh, ih, nenek yang itu. Yang bilang itu. Dan kau tahu, memang dia manusia biasa. Justru kelemahan seorang manusia yang terzolimi yang akan berperan adalah yang kuasa. Ya. Kau tahu, jangan kau anggap remeh tanaman padi. Karena setiap tanaman padi akan dibunuh oleh Ibu Sri. Iya, betul, Dewi Sri kan, Dewi Padi. Ketika kecintaannya teraniaya, maka Ibu Sri bekerja sama dengan penguasa langit untuk menurunkan kekuatannya. Itulah sesuatu yang besar terlahir dari sebuah kelemahan yang tertindas. Ini nenek ini jangan-jangan kaitannya dengan itu, padi itu. Namanya nenek Gabah. Gabah itu kan padi yang belum di... Yang berat adalah sumpah. Maka hati-hati. Sumpah seorang ibu, perkataan seorang ibu yang teraniaya menembus langit tanpa batas. Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh. Tanganku keteklok. Mi. Astagfirullahaladzim. Dewi Padi. Dari mana? Ada yang coba ini tadi. Narik ya? Jahatin? Ngantem, nganggu. Iya, aku sakit banget dadanya. Jadi mau dikasih penjelasan yang baik. Kayak ada yang nggak suka yang mau menghalangi, sehingga langsung. Iya, hampir aja Ismi kelempar. Untung kita tahan, Pak. Itu bisa jatuh ke sini selokannya. Allah masih melindungi, ya Allah. Kayak Ismi sedang berusaha menetralisir dirinya sendiri dulu. Tetap dijaga ya. Bapak kira-kira udah tahu ya Pak, apa namanya, misteri yang sudah disampaikan sudah terungkap ya? Apa masih ada pertanyaan? Cukup ada. Cukup ya? Ya. Gimana Mi? Jadi yang di sini tuh berarti ada yang baik, ada yang jahat gitu Panglima ya? Karena sampai banyak makhluk itu. Itu serangannya tadi itu nggak terlihat gitu. Iya. Seketika gitu. Terus? Seketika cepat dan
langsung nyambar gitu. Iya, lagi nendang cerita kok. Biasanya kan kalau selesai kan pamit dulu ya. Tapi cukup lah ya ininya, informasinya ya. Agil sama Abel yuk masuk. Pegangin Ismi, belum stabil. Belum stabil. Allah. Bangkala bu. Allah. Ada yang gangguin. Jadi ada yang mencoba mengganggu Ismi ini. Allah Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Air dong. Mana? Allah Akbar. Mana airnya? Riki. Astagfirullahaladzim. Ambil air minum. Bapak juga itu tuh Pak Delta. Bapak sini Pak. Ambil air minum. Biar diambil air minum. Air putih. Iya, air putih lagi diambilin. Gimana? Sabar ya, tunggu airnya dulu. Gimana, Mi? Tisu. Ih, lagi diambil ke itu, ke mobil, lagi lari. Pegang. Ini nih, tisu nih. Ini nih, tisu. Mau duduk dulu ya? Enggak. Sama ini. Diri aja. Berdiri aja. Mana airnya? Lari dong. Oh. Nah ini dia. Maaf ya, maaf. Makasih. Ini. Duduk dulu. Sampai gemeteran Isminya. Astagfirullah. Ada yang menekan di sini. Oh iya, ini Bapak juga sakit. Allah Akbar. Ada lagi. Tadi mana airnya? Ini aku pegangin dulu. Tunggu Pak ya, sabar ya. Bawa ke mobil aja dulu nih. Ismi bawa ke mobil. Minum lagi enggak? Siapa yang bawain? Iya ya. Apa? Abel, ayo. Pak, apa Panglima? Ini bapaknya minta dibantu katanya. Udah. Enggak ya? Oh, aman, yakin? Jadi ada sosok yang tidak berkenan cerita ini diperpanjang. Diungkap. Jadi udah cukup. Kalau nggak nanti ada yang jadi korban gitu. Oh gitu. Kita nggak tahu siapa di antara kita di sini gitu. Jadi lebih bagus di cut, udah cukup. Jadi sampai di situ aja ceritanya gitu. Karena kan cuman hanya pengen tahu sebatas itu ya gitu. Jadi memang ada perbuatan-perbuatan yang nggak sesuai, yang tidak diperbolehkan pada saat itu terjadi, dan ini kekuatan ini bukan kekuatan sembarangan, dan bukan kekuatan main-main. Dan saya rasa cukup. Saya juga nggak perpanjang. Saya tahu tapi saya nggak mau perpanjang. Ya udah, yang penting Bapak udah tahu kan Pak ya, apa namanya, yang misteri yang selama ini jadi masalah, yang istrinya didorong, yang dengar suara-suara gitu. Nah terus ini setelah berkolaborasi dengan Mata Langit, apa kesan-kesannya Pak? Kesan-kesannya? Ya, berterima kasih gitu. Kalau saya pribadi kan orang awam ya, jadi setelah kedatangan ke sini, kesan-kesannya ya, jadi yang tadinya tidak tahu dikaitkan dengan yang ya hal-hal yang itu meyakini gitu bahwa hal gaib itu ada gitu. Kalau pesan-kesannya saya, kadang-kala kan kalau kita curhat ke orang yang tidak paham, dikira halu. Betul. Ya berharap berkesan tuh berterima kasih gitu, yang tadinya nggak tahu sekarang meyakini. Betul. Dan itu nyata ya serangannya. Bapak tadi ngerasa apa sih waktu Ismi di sini muntah? Bapak juga pegang itu apa? Ada yang nekan tadi tuh. Yang nekan. Sekarang sudah aman ya? Alhamdulillah. Sudah nggak aneh gitu kalau di sini tuh dulu ya banyak gitu yang serangan-serangan gaib, tapi pengen tahu tuh itu apa kiriman atau bukannya gitu. Tapi sudah dapat ya penjelasan tadi ya, memang ada, tapi ada juga yang penghuni di sini yang memang jahil. Betul, gitu. Iya. Kalau memang Bapak misalkan pengen diobati, Bapak datang ke tempat kami Pak, insya Allah kami bantu. Insya Allah. Di Kota Wisata Cibubur. Siap, insya Allah. Nah kalau Pak Dodi apa nih kesan-kesannya? Ya,
mengenai kejadian tadi, berarti mitos-mitos yang sebelumnya ada hujan, suara-suara kuda itu berarti betul benar adanya, udah diungkap oleh mata langit. Paling intinya kemanapun kita harus selalu berdoa, dimanapun berada hanya kepada Allah kita memohon bantuan. Ya betul perlindungan ya. Ya, ya. Baik Panglima, silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Adalah hal dimana semua bisa kita ungkap dan semua bukan nggak bisa kita ungkap, tapi ada hal yang memang tak layak untuk dibicarakan, artinya untuk semua khalayak gitu ya. Jadi yang sifatnya mungkin sangat pribadi dan sangat sensitif gitu, yang menyangkut pihak-pihak yang tidak terlihat gitu ya dan terkait gitu. Jadi ini tadi yang udah kita ketahui pun sudah cukup banyak gitu ya, udah menurut saya gitu, dan sudah cukup membuka gitu keterangan yang selama ini menjadi kepenasaran di hati kita. Jadi insya Allah kedepannya dimanapun kita berada ya, kita perbanyak doa kita, perbanyak zikir kita kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita di mana-mana diberi keselamatan. Amin. Dalam segala giat kita gitu. Itu saja sih. Ya. Saya. Nah aku pengen dengar cerita Ismi sedikit. Tadi gimana sih? Tiba-tiba ada yang mendorong, bagaimana rasanya apa? Tadi tuh pas duduk kayak ngerasa tembus ke apa sih, kayak awan gitu, kayak kapas gitu. Terus kok makin lama makin dalam gitu kan. Ya udah, jadi nggak sadar ternyata pas ketika lagi merasa di situ tuh ternyata badan kayak mau udah mau jatuh, kayak sadar pas mami teriak itu. Gitu. Tapi pas muntah tadi apa rasanya? Kok tiba-tiba muntah? Ya karena kayak ada yang nusuk gitu dari belakang gitu, kayak dihantam kencang gitu kan. Itu yang jadi kayak terus nyeri sekali rasanya. Tapi gimana sekarang? Udah aman? Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu. Kita juga ingin semuanya selamat ya. Artinya kita mau mengungkap kebenaran, tapi juga kita harus waspada juga gitu ya. Ya baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.